Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Adabus Sulukil Murid. Terlebih dahulu mari kita membaca Fatihah kepada Kanjeng Nabi, para sahabat dan keluarga Kanjeng Nabi, istri-istri Kanjeng Nabi, para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus pada pengarang kitab ini, Habib Abdullah bin Alawi Haddad Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina min barakatihi wa barakati 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang barang siapa yang ingin merasakan rahasia-rahasia keindahan jalan menuju Allah, yaitu thariqah, maka hendaknya ia melazimkan zikir. Artinya mengistiqomahkan zikir. Kemudian di dalam fasal ini dilanjutkan, wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan anit ta'ati wa tasakulan anil khairati faqudha ilaiha bizimamir raja. Wa idza anasta lan tetkalane ngrasa sapa sira min nafsika saking awak sira, ayyuhal muridu eling-eling murid, ngrasa apa takasulan ing males-malesan. Males saking apa anita ati saking nglakoni pira-pira ketaatan. Wa tasakulan lan bot-boten anil khairati saking pira-pira kebagusan. Mongko nuntuna sira ha ing nafsika ilaiha maring khairat bizimamir rajai kelawan kendaline raja. Sifat harap. Artinya di dalam meniti karir, meniti jalan menuju Allah, setelah orang itu melaksanakan ibadah wajib, menjauhi sesuatu yang dilarang, kemudian dikokohkan dengan memperbanyak zikir, mengistiqomahkan zikir, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi seseorang di dalam menjalankan beberapa ketaatan itu timbul suatu ketika rasa malas. Timbul suatu ketika berat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah dibiasakan itu. Maka solusinya bagaimana? Fakudha ilaiha bizimamir raja. Maka tuntun kembali jiwa yang malas ini untuk melakukan kebaikan, jiwa yang berat ini untuk melakukan ketaatan, tuntun dengan kendali sifat harap kepada Allah. Artinya begini, barangkali sesuatu yang saat ini aku malas mengerjakan, kalau saya kerjakan, barangkali inilah yang mendatangkan rahmat dari Allah. Jadi selalu ada harapan terhadap sesuatu yang akan ditinggalkan karena malas itu.
karena malas tadi. Kalau ini tak tinggalkan, takutnya nanti pas rahmat Allah turun, saya nggak kebagian. Dengan seperti itu maka dia akan meninggalkan kemalasan, bermalas-malas dari melakukan ketaatan, bermalas-malas dari melakukan kebaikan itu menjadi hilang. Karena ada harapan tadi, dituntun hatinya, jiwanya dituntun dengan harapan. Allah bek menowo ngono lho. Nah, kalau bahasa kita kan bek menowo, kok tak tinggal. Delalah kok rahmat Allah pas turun, rugi aku. Seperti itu. Wa huwa utawi zimamir raja iku antadzkura yen to iling sapa sira laha maring nafsaka ma ing barang wa'ada kang janji sapa Allah bihi kelawan ma al alamina ing pira-pira wong alam kabeh bi taatihi kelawan taat Allah dijanji minal fauzi bayani kabejan keberuntungan al-azimi kang agung wan naimi lan kenikmatan al-muqimi kang ajeg kang jejeg. Atau dengan mengingat bahwa memang ketaatan itu balasannya adalah keberuntungan yang sangat besar atau kenikmatan yang mukim, kenikmatan yang kontinu. Maka ketika dia ingin meninggalkan, kalau kita ingat seperti itu, dia akan merasa takut. Nanti kalau ini saya tinggalkan, wah, saya dijabut dari golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kalau ini saya tinggalkan, maka saya akan dijabut dari golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat secara kontinu. Jadi itu cara Habib Abdullah menjelaskan, itu cara memukul jiwa kita ketika dihinggapi kemalasan. Nah, ketika dihinggapi berat di dalam melakukan kebaikan. Bahwa ketika kebaikan itu ditinggalkan atau ketika taat itu malas-malasan, ya ketika itu pula lah kebahagiaan itu dijabut oleh Allah, dan ketika itulah keberuntungan yang sangat besar itu dijabut oleh Allah. Dengan seperti itu jiwa kita akan takut meninggalkan malas-malasan tadi. Warahmati dan rahmat, waridwani dan keridhaan Allah. Dan juga akan dijabut rahmat Allah, akan dijabut keridhaan Allah terhadap yang meninggalkan itu. Wal khuludi lan langgeng fi fasikhil jinani ing dalem fasikhil jinan, wal izzi lan mulya, warifati lan luhur, wasyarafi lan mulya, wal makanati lan kedudukan indahu ing dalam ngarsane Allah subhanahu wa suci Allah, wa inda ibadihi lan ing dalam sandinge utawa ngarsane pira-pira kawulane Allah. Dan juga akan dijabut pula sifat mulianya, sifat keluhurannya, kedudukannya di sisi Allah, dan juga di sisi hamba-hambanya Allah. Artinya bahwa orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan kebaikan, ketika itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan diberi Allah keberuntungan yang terus-menerus, diberi kenikmatan terus-menerus, ditinggikan derajatnya, diberi kedudukan di sisi Allah, dimuliakan, dan juga tidak di sisi Allah saja, tapi di sisi makhluk.
Maka ketika seseorang ini memutus untuk tidak melaksanakan ketaatan yang membuahkan hasil seperti itu, diputus pula oleh Allah apa yang telah diberikan daripada bandingan ketaatan yang dilakukan tadi. Jadi ini penting untuk menjadi cambuk bagi pribadi kita masing-masing. Wa idza ahsanta lan tetkalane wa idza ahsasta lan tetkalane ngrasa sapa sira minnausika saking awak sira mailan ing condong. Kadang-kadang kita itu di tengah perjalanan, meskipun kita sudah sudah mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, dan juga melakukan jalan di jalan Allah, bukan sesuatu yang tidak mungkin di tengah perjalanan itu kok tiba-tiba ada perasaan ingin melakukan hal-hal kemaksiatan yang mungkin dulu pernah dilakukan. Ketika merasakan keinginan seperti itu, fa idza ahsasta min nafsika mailan ing condong ilal mukhalafati maring mukhalafat pira-pira perkara kang nulayani au iltifatan utawa noleh ila sayyiati maring pira-pira kealanan farudda mongko balekno sira ha ing nafsaka farudda mongko balekno sira ha ing nafsaka anha saking mukhalafat bisautil khaufi kelawan pecut wedi sifat khauf. Ketika ada perasaan ingin melakukan kemaksiatan di dalam hati, maka cambuk perasaan itu dengan apa? Cambuknya berupa sifat takut kepada Allah. Artinya jangan-jangan ketika saya melakukan ini kok kemudian nyawa dicabut. Nah, berarti saya mati dalam keadaan apa? Sehingga dengan seperti itu seseorang yang ingat hal yang demikian itu tidak jadi melakukan kemaksiatan atau perkara-perkara yang dilarang. Itulah yang namanya cambuk khauf. Jiwa kita dicambuk, jangan-jangan ketika melakukan hal seperti ini lalu dicabut nyawa, maka dicabut nyawa dalam keadaan melakukan hal yang jelek. Nah, akhirnya jika punya perasaan seperti itu, rasa ingin melakukan maksiat dicambuk seperti itu, akhirnya dia nggak ingin melakukan. Wa huwa utawi khauf iku an tuzakkira yento ngilingno siraha ing nafsaka wa ta'idzolan nuturi siraha ing nafsaka bima kelawan barang tawa'ada kang ngancam sapa Allah bi kelawan man ing wong ngancam man ing wong asa kang duraka sapa manhu ing Allah. Diancam dengan apa? Minal hawani saking sifat ina wal wabali lan poncobaya wal khizyi lan kaina wan nikali lan den siksa wa tardi lan den tolak wal khirmani lan tegese den tolak wasrogori lan den cilikake wal khusrani lan kerugian. Jadi diri kita harus mampu menakut-nakuti diri kita ketika diri kita itu ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagaimana cara menakut-nakuti? Kita mengingatkan terhadap diri kita sendiri. Kita menasehati terhadap diri kita sendiri. Dinasehati dengan apa? Dengan ancaman Allah. Kalau kamu melakukan ini, kamu lakukan. Maka Allah itu bima ta'ada biman asahu, Allah itu memberikan ancaman kepada orang yang durhaka kepadanya minal hawani, akan diberi kehinaan.
Lalu kita menggambarkan orang memberikan mengambil pelajaran dari kisah-kisah atau dari keadaan-keadaan sekitar. Bagaimana orang, misalkan kita memandang orang yang zalim, bagaimana akhirnya orang yang zalim. Kita memandang orang yang ahli maksiat, bagaimana keadaan akhirnya orang yang ahli maksiat. Orang itu mempunyai derajat yang luhur, kemudian sekarang menjadi orang hina, apa penyebabnya. Nah, jadi kita cambuk diri kita dengan mengingat atau melihat keadaan-keadaan orang-orang yang dihinakan oleh Allah karena melaksanakan kemaksiatan. Orang yang dirusak oleh Allah, orang yang dihalangi oleh Allah dari rahmatnya, orang yang dulunya besar, mempunyai nama yang tinggi di sisi Allah juga di sisi manusia, tapi sekarang diremehkan semua orang, orang yang merugi. Kita ingatkan dengan cara seperti itu. Jadi dua cambuk inilah dua cambuk inilah ketika malas melakukan taat, maka dicambuk dengan mengingat janji-janji Allah bahwa orang yang malas melakukan taat akan diputus dari kebahagiaan, akan diputus dari nikmat. Bahwa ketika kita ingin melaksanakan kemaksiatan, akhirnya ingat diri kita mengingat ancaman-ancaman Allah. Orang yang melakukan hal seperti ini akan seperti itu. Dengan seperti itu maka menjadi selamat, tidak bermalas-malasan dalam ketaatan, dan juga tidak memberanikan diri untuk melakukan kemaksiatan. Wa iya kalan udhiya sira wal wuku'a sartani tumiba fima ing dalem barang wako akang tumiba fi ing dalem ma sapa ba'du syatihina setengah pira-pira wong kang ngadoh saking nglakoni keapian. Takutlah kamu minal istihanati saking ngremehno bisyaknil jannati kelawan urusane swarga wan nari lan neraka. Hendaknya kamu takut, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, terjatuh atau bergaul dengan orang-orang yang ba'idin, orang-orang yang menjauh dari kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang menjauh dengan kebaikan atau dari kebaikan itu bagaimana? Yaitu orang yang istihana, meremehkan urusan surga dan meremehkan siksa neraka. Jadi itu hendaklah kita takut. Jadi jangan kita bergaul atau jatuh di dalam pergaulan di mana di pergaulan itu orang-orang yang kita ajak bergaul atau yang kita gauli itu orang-orang yang suka meremehkan urusan surga dan suka meremehkan urusan neraka. Wa'azim lan ngagungno sira ma ing barang Allah maka ngagungake sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Agungkanlah ya sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulnya. Artinya betapa Allah itu sangat menyayangi, mengagungkan manusia sampai manusia pun diberi Al-Quran sebagai petunjuk baginya agar supaya manusia ini tidak sengsara. Agar manusia ini nantinya tidak dimasukkan Allah ke neraka karena tidak melakukan petunjuk. Karena tidak melakukan petunjuk Allah, tidak melakukan petunjuk Rasul. Jadi itu wa'azim ma'azzamallah wa rasuluh. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diagungkan Allah?
Yang diagunkan Allah itu adalah kasih sayang. Kasih sayangnya Allah terhadap manusia, saking kasih sayangnya Allah terhadap manusia ini, jangan sampai manusia ini karena kesalahan yang dilakukan itu dimasukkan di dalam neraka. Wa'mal, kalau sudah seperti itu bisa melaksanakan kebaikan, sudah bisa menjauhkan diri dari mukhalafat, dari keburukan. Kemudian wa'mal lan ngamalo sira lillahi krana Allah, li annahu krana satemene Allah iku rabbuka pangeran sira, wa anta alaihi sira iku abduhu kawulane Allah. Di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, niatkanlah ibadah dan kebaikan itu semata-mata hanya karena Allah. Pertanyaannya, apakah ada kebaikan, apakah ada ibadah yang dilakukan tidak karena Allah? Ya ada. Maka di sini Habib Abdullah menegaskan kembali dan mengingatkan kepada kita, wa'mal lillah, beramallah kamu hanya karena Allah, bukan karena lainnya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan dari manusia, bukan karena ingin mendapatkan dunia dari manusia, tapi niatkanlah itu karena Allah. Kenapa? Li'annahu rabbuka, karena Allah itu Tuhanmu yang mengasihi, yang memberimu hidup, yang memberimu rezeki, yang memberimu kesehatan, yang memberimu kenikmatan. Maka beramallah untuk Tuhanmu yang sudah memberikan kebaikan seperti itu. Jangan wa anta liutawisir abdu, dan kamu hamba Allah. Masa seorang hamba atau ya seorang pembantu, ada seorang pembantu digaji oleh majikan, tapi dia bekerja untuk orang lain. Itu namanya pembantu apa kira-kira? Balelo, pembantu bodoh. Yang membayar dia pembantu yang membayar majikannya, tapi dia bekerja untuk orang lain. Nah, itu ibarat orang yang melakukan amalan tidak karena Allah, tidak karena Tuhannya. Was'al lan jalu sirahu ing Allah ayudkhilaka yen tongel boake sapa awaka ing sira jannatahu ing swargane Allah. Dan mintalah kamu kepada Allah supaya Allah itu memasukkan kepadamu ke surganya. Ini penting. Karena di antara kenapa Bal'am bin Ba'ura itu berakhir su'ul khotimah, itu diantaranya Bal'am itu tidak sama sekali pernah meminta Allah untuk dimasukkan surga. Nah, ini kan juga bisa sebagai apa ya? Bisa sebagai cambuk ya, supaya meskipun Bal'am itu orang ahli ibadah, karena dia tidak pernah meminta untuk masuk surga, pada akhirnya juga matinya su'ul khotimah. Maka di sini Habib Abdullah was'alhu ayyudkhilakal jannah, mintalah kamu kepada Allah untuk dimasukkan surga. Wa ayyu'idzaka lan ing yento ngreksa sapa waka ing sira minarihi saking nerakane Allah bifadlihi kelawan kenugrahane Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah. Dan mintalah kamu
perlindungan kepada Allah, dilindungi dari apa? Dilindungi dari nerakanya. Dengan apa? Dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Maka cara memintanya ya Allah dengan fadlmu, ya Allah dengan rahmatmu, dengan anugerahmu, dengan kasih sayangmu. Lindungilah aku dari nerakamu. Kenapa dengan fadl dan rahmat? Karena sebenarnya ibadah yang telah kita lakukan, zikir yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita lakukan, yang karena Allah itu sebenarnya belum sebanding untuk dibuat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebenarnya belum sebanding. Belum sebanding. Jadi kalau itu dibuat membalas nikmat Allah saja belum sebanding, apalagi dibuat untuk masuk surga atau terhindar dari neraka. Dibuat bandingi nikmatnya Allah saja nggak cukup. Lalu dengan apa kita masuk surga? Dengan apa kita menjauh dari neraka? Maka di sini Habib Abdullah menjelaskan bahwa mintalah kamu dijaga dari neraka. Dengan apa? Dengan fadl, dengan anugerah dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan para pemirsa semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.